Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apakah hari ini masih semangat? Masih. Oke, nah baik anak-anak, tujuan pembelajaran Ibu hari ini adalah mengetahui dan memahami tentang elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah mengetahui tentang konsep tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Baik, pertama-tama Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melihat orang menarik ketapel ataupun menarik busur panah? Pernah. Nah, menurut kalian, kenapa karet pada ketapel itu tidak mudah putus? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Karena ketapel terbuat dari karet. Mungkin ada jawaban lain? Ya, jawaban dari Amalia dan jawaban dari Caesar itu mendekati benar. Cuman yang sebenarnya itu adalah karet pada ketapel itu tidak mudah putus karena dia berbahan dasar elastis atau berbahan dasar dari karet asli. Jadi pada ketapel itu jika dia menarik lebih panjang, dia tidak akan putus. Seperti itu anak-anak. Nah, Ibu ngambil contoh lagi ketika kalian menginjak permen karet. Nah, ketika kalau menginjak permen karet itu, kan kalian kan misalnya ini ya, ini permen karetnya di sini. Nah, kalian injak, terus kalian ingin melepaskannya kan, otomatis kita menarik permen karetnya kan. Ketika kita tarik, kan dia akan memanjang seperti ini. Tetapi jika kita kembalikan seperti ini, bentuk permen karet itu kan tidak bisa menjadi bentuk semula yang tadi kan? Ya. Nah, menurut kalian fenomena yang pertama dan yang kedua tadi apakah menurut kalian itu sama? Tidak, Bu. Oke, baik. Jelaskan alasannya seperti apa? Ya, betul. Karena permen karet itu bukan termasuk benda yang elastis. Karena apa? Karena hanya saja namanya permen karet dan sebenarnya itu bentuknya cuma emang permen, tapi dia menyerupai seperti bentuk karet seperti itu. Nah, nanti di pembelajaran hari ini akan kita bahas lebih dalamnya lagi. Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian dari elastisitas. Nah, elastisitas itu adalah benda jika diberi gaya akan mengalami perubahan bentuk. Tetapi jika gaya itu dihilangkan, benda dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan benda yang tidak elastis atau biasa kita sebut dengan sebutan plastis itu adalah benda yang jika diberi gaya dia akan juga dapat merubah bentuk, tetapi dia itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang konsep tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Nah, tegangan itu adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja terhadap luas penampang benda. Nah, Ibu akan menuliskan rumusnya. Tegangan itu rumusnya ini namanya adalah sigma, yaitu F per A, di mana sigma itu satuannya adalah Newton per meter kuadrat, lalu F itu gaya atau Newton, dan A itu adalah luas penampang benda. Satuannya adalah M kuadrat. Nah, untuk selanjutnya yang kedua adalah regangan. Regangan yaitu perbandingan antara pertambahan panjang atau delta L terhadap panjang mula-mula atau L0. Nah, bisa dirumuskan dengan huruf E kecil. Jadi seperti ini.
dimana E-nya itu adalah regangan dan dia tidak mempunyai satuan. Lalu delta L-nya adalah pertambahan panjang dan L0-nya adalah panjang lamuran. Oh ya, ini satuannya meter, terus ini juga meter. Nah, gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Namanya regangan itu kan pasti diregangkan. Nah, dia meregang dari belakang, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini yang dimaksud dengan L0. Ini yang dimaksud dengan delta L. Ini juga delta L. Nah, F ya. Nah, untuk selanjutnya adalah pengertian dari modulus Young. Modulus Young itu bisa disebut juga dengan modulus tarik. Nah, artinya itu adalah ukuran kekakuan suatu benda yang berkaitan dengan benda yang elastis yang merupakan ciri suatu bahan. Nah, jadi semakin besar modulus Young, itu semakin besar pula tegangan yang diperlukan untuk meregangkan benda. Nah, modulus Young itu juga punya rumus. Rumusnya adalah perbandingan dari antara tegangan dan regangan. Jadi gimana ya? Ini yang tegangan sudah ditulis ya? Udah. Disimbolkan dengan huruf Y besar. Rumusnya tegangan dibagi tegangan. Tegangan tadi itu kan rumusnya adalah F per A dibagi regangan ini adalah delta L per L0. Lalu masih ingat ya rumusnya yang A per B dibagi C per D. Ini jadinya A per B dikali D per C. Ini rumus SD. Lalu jadinya berarti F per A dikali L0 per delta L, atau FL0 dibagi A dikali delta L. Nah, sedangkan satuan dari modulus Young adalah Pascal, atau ditulis PA. Kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, nah selanjutnya adalah Ibu akan mendemonstrasikan beberapa contoh dari elastisitas dan benda yang plastis. Nanti kalian mengamati mana saja yang termasuk benda elastisitas atau benda plastis. Nah, di sini Ibu ada beberapa benda. Kalian mengamati benda-benda yang ada di meja ini. Menurut kalian ini termasuk ke benda apa ya? Untuk yang pertama, misal ini sendal.
menurut kalian sendal ini tuh termasuk benda elastis atau plastis? Elastis, Bu. Ya benar, sandal ini itu termasuk benda elastis karena jika kita merubah-rubah bentuknya seperti kita membelok-belokkan seperti ini, itu dia akan tetap kembali ke semula. Terus selanjutnya ada ini adalah plastik kan. Nah, menurut kalian plastik ini termasuk benda elastis atau plastis? Plastis. Oke, benar. Karena jika kita beri gaya, nah, dia tidak akan bisa kembali ke bentuk awal tadi seperti plastik yang sebelum kita beri gaya. Ya. Terus selanjutnya ada kayu. Nah, kayu ini menurut kalian ini adalah benda plastis atau elastis? Plastis. Oke. Kenapa? Karena dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kita coba patahkan ya. Nah, kalau kita gabungan seperti ini, dia tidak akan menjadi seperti yang awal tadi, ya kan? Ya. Ya. Terus selanjutnya apa ya? Ini ada karet gelang. Nah, karet gelang ini menurut kalian termasuk benda elastis atau plastis? Elastis. Ya, betul. Kenapa? Karena dia bisa kembali ke bentuk semula. Nah, ketika kita beri gaya dia, kita regangkan seperti ini, walaupun sepanjang apapun, dia pasti akan kembali ke bentuk semula. Nah, dia kembali ke bentuk semula. Selanjutnya ada balon. Ini ada balon. Menurut kalian balon ini termasuk benda plastis atau elastis? Tidak tahu, Bu. Oke, coba kita praktekkan ya. Kita tiup balonnya. Nah, setelah kita beri gaya, dia bentuknya seperti ini. Ketika kita gayanya kita hilangkan, dia akan kembali atau tidak. Nah, dia akan kembali ke bentuk semula, berarti termasuk benda elastis. Oke. Selanjutnya tadi yang belum ini adalah plastisin atau yang kalian bisa sebut itu malam ya. Dari belakang kelihatan? Kelihatan. Nah, ntar ibu buka dulu ya. Kita amati. Plastisin ini awalnya bentuknya seperti ini. Kotak. Ya, seperti ini ya, anak-anak. Nah, ketika kita ingin membuat misalnya bentuk lingkaran. Nah, ini kan kita anggap saja bentuknya lingkaran ya. Setelah kita bentuk lingkaran seperti ini, jika kita kembalikan seperti bentuk awal yang seperti ini tadi, kira-kira bisa atau tidak? Tidak. Nah, kenapa? Karena dia benda plastis. Oke, benar. Jadi dia masuk benda plastis ya. Ya. Yang selanjutnya yaitu ini. Kita misalkan saja ini squishy ya. Ini juga bahannya juga sama. Nah, menurut kalian benda ini tuh termasuk elastisitas atau benda plastis? Plastis. Hah? Masa? Ayo diingat-ingat tadi. Kita coba kita remas-remas ya. Nah, hasilnya dia tetap kembali ke bentuk semula. Berarti dia termasuk ke benda elastis. Berarti squishy masuk ke benda elastis. Jangan lupa ditulis di bukunya. Lalu yang terakhir ini ada gelas kaca. Nah, gelas kaca jika kita pecahkan, dia kan pasti pecah. Nah, jika kita akan mengembalikan ke bentuk semula, kira-kira bentuknya sama seperti gelas seperti ini atau tidak? Tidak. Oke, berarti termasuk benda
Plastis. Oke, ya betul sekali. Nah, selanjutnya kalian membuat kelompok ya. Satu kelompok ada 4 orang, terserah kalian bisa milih sendiri. Nanti berarti jadi 7 kelompok. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan lembar kerja yang setelah ini ibu berikan ke kalian. Nah, nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian tentang apa yang ada tadi di demonstrasi ibu dan mengenai tentang ini tegangan, regangan, dan modulus yang nanti ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk mendiskusikan, lalu kalian presentasikan di depan. Jangan lupa itu dikerjakan, ditulis nama kelompok dan jawaban yang benar, terus nanti disimpulkan. Kalau sudah nanti dipresentasikan ke depan. Baik, anak-anak, waktunya sudah selesai. Sekarang perwakilan kelompok bisa maju ke depan ya. Ya, kelompoknya kelompok 1 dulu. Boleh, silahkan maju ke depan. Ya. Oke, baik, silahkan duduk. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ya, boleh. Ya, langsung kelompok 3. Ya. Silahkan kembali ke tempat. Lanjutnya. Ya. Ya, betul. Kelompok 5, ayo maju. Ya, boleh, boleh. Terus kelompok 6. Ya. Oke. Yang terakhir kelompok 7. Oke. Boleh, boleh, boleh. Ya, silakan duduk. Oke, terima kasih. Hasil kalian juga sudah semuanya hampir sama, hampir benar semua sih, semuanya dari jawaban per kelompok. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa benda elastisitas itu adalah benda yang jika diberi gaya dia akan merubah bentuk, tetapi jika gaya tersebut dihilangkan dia akan tetap kembali ke bentuk semula. Sedangkan benda yang tidak elastis atau benda plastis itu adalah benda yang jika diberi gaya dia juga akan merubah bentuk, tetapi jika gaya tersebut dihilangkan benda tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ayo, tadi masih ingat gak yang benda elastis itu apa saja? Ya, selisih benar. Lalu sandal, oke. Terus apa lagi? Oke, benar, karet gelang. Lalu ya, ketapel juga bisa. Oke. Kalau benda yang plastis, ya, kayu boleh. Lalu plastik, oke. Terus apa lagi? Terus apa? Oh iya, benar, plastisin. Oke, lanjut. Terus apa lagi? Gelas, oke. Iya, betul sekali. Nah, mungkin hari ini sudah cukup. Semoga kita dapat lebih mengetahui tentang pengalaman baru apa saja yang dapat dipelajari setiap harinya, dan jangan lupa untuk mempersiapkan materi berikutnya, yaitu tentang hukum book. Jangan lupa dipelajari untuk minggu depan. Nah, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.